Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri, NIM 082 dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster pemetaan pasar output dan pasar input. Langsung saja, yang pertama yaitu pasar output. Struktur pasar output adalah struktur di mana perusahaan sebagai produsen dan rumah tangga sebagai konsumen, dan produk yang dihasilkan biasanya berupa barang atau jasa hasil dari proses produksi. Di dalam pasar output ini ada beberapa pasar, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Selanjutnya yaitu pasar input. Struktur pasar input yaitu struktur di mana rumah tangga sebagai produsen dan perusahaan menjadi konsumen. Hal yang ditawarkan dalam pasar ini berupa faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, kapital, dan bahan baku. Di dalam pasar input ini ada dua pasar, yaitu pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna di pasar output. Karakteristik yang pertama yaitu jumlah produksinya sangat banyak. Kemudian yang kedua yaitu tidak adanya persaingan. Jadi di pasar tersebut itu sangat minim persaingan. Yang ketiga, tidak terdapat halangan masuk ke pasar. Jadi sangat mudah untuk bisa masuk ke pasar tersebut. Yang keempat yaitu barangnya bersifat homogen, hanya ada satu saja. Contohnya yaitu pasar sayur-sayuran, pasar buah-buahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva dari pasar persaingan sempurna. Fungsi permintaan yang dinotasikan dengan demand, kemudian memiliki slope yang negatif. Kemudian fungsi penawaran yang memiliki slope positif, berarti di situ terdapat pertemuan antara permintaan dan penjualan atau permintaan dan penawaran, dan harga yang terbentuk yang ada di pasar tersebut terbentuk ketika kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Jadi perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Dalam hal ini harga keseimbangan ada dalam P bintang, kemudian jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga ini tidak serta-merta, tetapi terdapat proses tawar-menawar antara produsen dan konsumen yang ada di pasar tersebut. Kemudian misalnya saja, jika produsen tersebut, jika harga di pasar berlaku P2, maka jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q1. Sementara pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak, sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran, maka harga barang tersebut terdorong ke bawah, begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Karakteristiknya yaitu yang pertama, jumlah produksinya hanya satu, tidak ada persaingan, halangan masuk pasar sangat besar, tidak adanya substitusi produk yang mirip. Contohnya di pasar monopoli yaitu Pertamina. Selanjutnya penjelasan dari kurva pasar monopoli. Di pasar monopoli, kurva permintaan memiliki slope yang negatif. Kemudian kurva marginal reviewnya memiliki slope yang negatif juga. Tetapi besarnya slope tersebut 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Kemudian, jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti ini, maka harga tinggi atau keuntungan yang maksimal itu tercapai. Ketika MR sama dengan MC, jadi MR berpotongan di MC,
maka jumlah output yang bisa dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Q bintang. Pada jumlah barang sebesar Q bintang ini, maka seorang monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dalam hal ini, maka penerimaan seorang monopolis sebesar OK bintang, B, dan P bintang. Sementara untuk menghasilkan OK bintang, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OA, jadi persatuannya sebesar OA. Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OA, C, dan Q bintang. Dengan demikian, maka dalam pasar monopoli, seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P bintang. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli yang pertama yaitu jumlah produsennya hanya beberapa. Yang kedua, terjadi persaingan harga dan bukan harga. Yang ketiga, terdapat halangan masuk pasar. Yang keempat, barangnya bersifat homogen, terdiferensiasi. Contohnya yaitu industri semen. Penjelasan kurva oligopoli. Ketika seorang oligopolis menaikkan harga sebesar 10%, ia akan kehilangan permintaan lebih dari 10%, sehingga Q1 akan bergerak ke Q3, begitu juga sebaliknya. Jika seorang oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, maka ia akan memiliki pertambahan permintaan lebih sedikit dari 10%. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Karakteristik dari pasar monopolistik yang pertama yaitu jumlah produsennya banyak. Yang kedua, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Yang ketiga, tidak ada halangan masuk pasar. Yang keempat, komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan berbeda. Dan contohnya yaitu pasar air mineral. Penjelasan kurva dari pasar monopolistik. Bentuk kurva dari pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli. Hanya saja perbedaannya adalah kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian lereng kurva permintaan lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk jika terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal revenue. Dapat dilihat dari kurva monopolis ini, marginal cost dan marginal revenue-nya bertemu pada titik. Maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Q bintang. Sementara jumlahnya harga yang akan dijual adalah ditarik dari Q bintang ke kurva permintaan harga yang akan dijual oleh produsen sebesar P bintang. Sementara seorang monopolistik akan menghasilkan produk Q bintang dengan biaya sebesar O, C persatuannya, sehingga jika ditotal merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik sebesar O, Q bintang, B, dan C. Kemudian keuntungan yang didapatkan oleh seorang monopolis adalah C, P bintang, A, dan B. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna di pasar input. Karakteristiknya yang pertama yaitu terdapat banyak perusahaan dan banyak pekerjaannya. Yang kedua yaitu kesempurnaan informasi. Yang ketiga, sisi permintaan dan penawaran dalam kondisi seimbang. Penjelasan pada kurva pasar input pasar persaingan sempurna. Dapat dilihat pada kurva permintaan tenaga kerja sama dengan kurva marginal value product of laboratoria. Tambahan output sebagai akibat dari tambahan input memiliki bentuk slope yang negatif, di mana MPL kali P atau MVPL didapatkan perkalian antara marginal produk dan harga produk. Jadi nilainya semakin lama semakin turun.
Dapat diketahui marginal produk memiliki bentuk seperti huruf U yang terbentuk, yaitu ada titik maksimal. Setelah itu penambahan justru menurunkan penambahan outputnya. Marginal produk jika dikalikan dengan harga maka akan menghasilkan marginal value produk. Marginal value produk inilah yang merupakan kurva permintaan tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Karakteristik pasar monopoli yang ada di pasar input, yang pertama yaitu terdapat banyak perusahaan dan hanya satu pekerja. Yang kedua, pekerja dapat membentuk perserikatan. Yang ketiga, perserikatan pekerja dapat menentukan tingkat upah. Penjelasan kurva pasar input pasar monopoli. Perusahaan monopoli akan terus menambah jumlah pemakaian inputnya sepanjang tambahan penerimaan yang diperoleh dari penambahan input tersebut masih lebih besar dari biayanya, yang dalam hal ini adalah upah tenaga kerja pada pasar monopoli. Nilainya yaitu MR-nya selalu lebih rendah daripada berbagai tingkat output, sehingga kurva MR/PL selalu lebih rendah daripada MVPL. Pada berbagai tingkat pemakaian input, pada kurva tersebut ditunjukkan bahwa jika upah tenaga kerja sebesar 300, maka pasar monopoli akan menggunakan tenaga kerja sebesar R1. Pada saat MRPL sama dengan W, sedangkan pasar persaingan sempurna akan menggunakan tenaga kerja sebanyak L2. Pada saat MVPL sama dengan W, terlihat bahwa L1 kurang dari L2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.